Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Api di tubuh naga api menyala dengan ganas, dan ia membuka mulutnya yang berdarah dan menghampiri Chen Ping lagi. Dengan tangan kosong, diam-diam melihat ke arah naga api yang sedang menyerang. Sampai naga api tiba di hadapannya, Chen Ping tidak berniat menghindar atau melawan. Hal ini membuat Penatua Yu dan Wei Qing sedikit bingung. "Adik laki-laki, apa yang kamu lakukan?" Wei Qing berteriak keras. Tapi saat ini, naga api telah menelan Chen Ping dalam satu tegukan dan segera terbungkus api. Tepat ketika Wei Qing gugup dan siap membantu Chen Ping, dia dihentikan oleh Penatua Yu. "Jangan khawatir, nyala api kecil ini mungkin tidak menyakitinya." Penatua Yu akhirnya mengerti bahwa Chen Ping melakukannya dengan sengaja. Pikirkan tentang bagaimana Liu Sitong menggunakan teratai sihir hitam kemarin. Tetapi pada akhirnya nyala api itu bahkan tidak melukai Chen Ping sama sekali. Dan sekarang api ekstrim Zuling seharusnya tidak mampu melukai Chen Ping. Meskipun Penatua Yu lebih bingung tentang metode apa yang digunakan Chen Ping untuk menghindari rasa takut terhadap api, Chen Ping harus percaya diri jika dia berani berdiri diam. Melihat Chen Ping ditelan naga api, Zuling mencibir. "Kamu tidak tahu apa yang salah, tapi kamu masih berani meminta taruhan padaku." Zuling tersenyum dingin, memandang Penatua Yu dan berkata, "Penatua Yu, saya telah menang. Saya tidak peduli apakah murid Anda hidup atau hidup." "Nona, hasilnya belum ditentukan, masih terlalu dini bagi Anda untuk mengatakan ini," kata Penatua Yu. "Elder Yu, muridmu telah dilahap oleh api pamungkasku. Beraninya kamu mengatakan bahwa hasilnya tidak pasti. Jika kamu tidak menyelamatkannya, muridmu akan terbakar menjadi abu." Zuling tidak mengerti. Bagaimana mungkin Penatua Yu masih berani mengatakan bahwa hasilnya tidak pasti dan tidak mau repot-repot menyelamatkan siapapun. "Terbakar menjadi abu? Apakah aku begitu mudah terbakar menjadi abu?" Pada saat ini, suara Chen Ping keluar dari kobaran api. Segera setelah itu, api di sekitar Chen Ping dengan cepat padam, dan naga api itu juga menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Chen Ping berdiri dengan tenang di depan Zuling, tidak ada bekas luka bakar di tubuhnya. Bagaimana ini mungkin? Melihat naga apinya menghilang dan Chen Ping tidak terluka sama sekali, Zuling sedikit bingung. "Kenapa tidak mungkin? Api pamungkasmu terlalu lemah dan tidak bisa melukaiku sama sekali. Sekarang aku akan melawan, jadi berhati-hatilah." Setelah Chen Ping selesai berbicara, nyala api menari-nari di telapak tangannya. Melihat api pamungkas di telapak tangan Chen Ping, semua orang memandangnya dengan tidak percaya, karena mereka bisa merasakan kekuatan mengerikan dari api pamungkas Chen Ping. Api merah itu memancarkan suhu yang mengejutkan. Meski hanya ada bola kecil, suhu di sekitarnya akan langsung naik. Bahkan udara mengeluarkan suara mendesis saat bersentuhan dengan api. Chen Ping hanya melambaikan tangannya, dan api berkobar di sekitar Zuling. Zuling berteriak, tapi tidak ada cara untuk melarikan diri. "Berhenti, jangan sakiti wanita tertua." Ketika Penatua Yu melihat ini, dia buru-buru berkata kepada Chen Ping, "Jangan khawatir, dia tidak akan terluka." Chen Ping tersenyum, lalu memandang Zuling dan berkata, "Apakah kamu mengaku kalah? Jika tidak, saya akan membiarkan api membakar pakaianmu dan memperlihatkanmu telanjang kepada semua orang."
Zuling sangat marah ketika dia mendengar apa yang dikatakan Chen Ping. Ketika Wei Qing di samping mendengar kata-kata Chen Ping, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan dan dia berbisik, "Adik laki-laki, cepat bakar pakaian kakak perempuan." Jika dia bisa melihat Zuling tanpa pakaian, Wei Qing mungkin akan mati. Meskipun Wei Qing berbicara dengan suara rendah, Penatua Yu masih mendengarnya. Jadi dia menatap tajam ke arah Wei Qing sehingga dia sangat takut sehingga Wei Qing tidak berani berbicara. "Aku kalah. Aku mengaku kalah," Zuling berkata tanpa daya. Dia juga tahu bahwa dia benar-benar tidak bisa mengalahkan Chen Ping. Bahkan Ziwo bukanlah tandingan Chen Ping. Melihat Zuling mengaku kalah, Chen Ping melepaskan Ziwo dan berjalan menuju Zuling. Tapi ketika dia tiba di depan Zuling, mata Zuling tiba-tiba bersinar dengan ganas, dan dia menamparkan Chen Ping dengan telapak tangannya. Orang ini tiba-tiba menyerang Chen Ping tertegun dan langsung menjadi marah. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut meraih pergelangan tangan Zuling, lalu mengendalikan Zuling dengan backhandnya. Chen Ping langsung memompa ke arah tonjolan di punggung Zuling. Tamparan demi tamparan dengan sangat keras. "Lepaskan aku, biarkan aku pergi." Zuling dikendalikan oleh Chen Ping dan tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Dia tidak menyangka Chen Ping akan mengenai area sensitifnya, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk membela diri sama sekali. Wei Qing dan Penatua Yu sama-sama tercengang. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa Chen Ping akan berani menyerang tempat Zuling. "Orang mesum besar, lepaskan aku akan membunuhmu." Zuling merasa malu dan kesal, lalu berteriak pada Chen Ping. Chen Ping tidak peduli. Dia hanya memukulinya. "Aku ingin memberimu pelajaran. Kamu harus jujur. Karena kamu sudah kalah, kamu masih berani melakukan serangan diam-diam. Jika kamu tidak berada di gerbang Xian, kamu pasti sudah lama mati." Chen Ping juga marah dan tidak mau berhenti sama sekali. Wei Qing dan Penatua Yu terkejut dan cemas. "Adik laki-laki, berhenti berkelahi, berhenti berkelahi." Wei Qing memandang Chen Ping dengan iri dan berkata, meski begitu, Wei Qing berharap dia bisa melangkah maju dan menamparkan wajah Zuling. Itu adalah serangan diam-diam, ini memang tidak etis. "Berhenti! Cepat berhenti!" Penatua Yu juga berteriak, tetapi Chen Ping tidak mendengarkan sama sekali. Pada akhirnya, Zuling tidak tahan lagi, menangis, dan mulai mengakui kesalahannya. "Aku salah, aku mengaku kalah, berhenti berkelahi." Zuling menangis dan berkata, mendengar Zuling mengatakan ini, Chen Ping melepaskan tangannya. Tetapi wajah Zuling penuh dengan keluhan, dan dia merasakan sakit yang membakar di punggungnya. Anda harus tahu bahwa dia adalah wanita tertua dari Sekte Xian. Semua orang menghormatinya, dan murid-murid itu gemetar hanya dengan melihatnya. Zuling selalu berperilaku seperti dewi yang dingin. Tetapi sekarang, dia ditangkap dan dipukuli. Dia dipukuli di depan orang lain. Kesenjangan psikologis ini membuat Zuling merasa dirugikan. Namun, meski merasa sedih, Zuling sebenarnya memiliki emosi yang aneh terhadap Chen Ping. Seorang biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan dapat menahannya dan mengalahkannya, seorang biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan. Dan Ziwo sangat kuat, terutama karena Chen Ping tidak menjilat dirinya sendiri sama sekali, seolah-olah dia tidak terpengaruh oleh kecantikannya sama sekali.
Anda harus tahu bahwa di antara murid-murid batin itu, setiap dari mereka akan menjilat bibir mereka ketika melihatnya, berlutut dan menjilat bibir mereka sendiri. Tapi Chen Ping tidak menjilat, yang membuat Zuling merasa Chen Ping berbeda dari yang lain. Jadi semakin sering hal ini terjadi, semakin banyak perasaan berbeda yang dirasakan Zuling terhadap Chen Ping. Nona, apakah kamu baik-baik saja? Jika Chen Ping melakukan ini, saya pasti akan menghukumnya dengan baik ketika dia kembali. Penatua Yu buru-buru berjalan menuju Zuling dan berkata. Zuling melirik ke arah Penatua Yu dan berkata, siapa yang memintamu untuk menghukumnya? Kita sedang berkompetisi, dan kita pasti akan terluka, jangan menghukum dia. Penatua Yu tercengang. Dia tidak mengerti bahwa Zuling dipukuli, tetapi dia masih membela Chen Ping. Wanita sangat sulit untuk dipahami. Setelah Zuling selesai berbicara, dia melihat ke arah Chen Ping dan berkata, saya kalah. Jika Anda menginginkan sesuatu, katakan saja secara langsung. Saya ingin cara untuk memadamkan api, kata Chen Ping langsung. Baru saja, Chen Ping berkata dia ingin Zuling telanjang dan menari. Itu hanya untuk menakutinya. Chen Ping tidak akan terlalu membosankan. Dia datang ke Sekte Xian untuk mencari metode fusi dengan api pamungkas. Jika Zuling memahami hal ini, maka tidak perlu bertemu dengan pemimpin sekte tua gila itu. Bagaimana cara menyatu dengan api? Zuling tertegun sejenak, lalu tersenyum pahit dan berkata, apakah kamu tidak mempersulitku? Bagaimana aku tahu cara memadukan api pamungkas? Kamu juga melihat bahwa kedua api pamungkasku hanya terpisah satu sama lain. Sekarang, jika aku mengerti dengan fusi api terhebat, aku mungkin bisa mengalahkanmu. Chen Ping tahu bahwa Zuling mengatakan yang sebenarnya. Kedua jenis api pamungkas Zuling juga baru saja dipisahkan, mereka hanya mengandalkan putaran cepat, dan sepertinya menyatu. Lupakan saja jika kamu tidak mengerti. Melihat Zuling tidak mengerti sama sekali, Chen Ping hanya bisa menunggu kesempatan untuk bertemu dengan pemimpin sekte lama. Apakah kamu tidak memiliki persyaratan lain? Zuling melihat Chen Ping tampak sangat kecewa, jadi dia bertanya. Anda tahu? Anda adalah kecantikan yang langka. Sekarang ketika Chen Ping diminta untuk membuat persyaratan, dia hanya menyebutkan fusi api, dan sepertinya tidak menyebutkan hal lain sama sekali. Mungkinkah aku kurang menawan? Tidak. Apalagi yang bisa aku minta? Chen Ping menggelengkan kepalanya. Ketika Zuling melihat ini, dia terlihat sedikit tidak senang. Jika Chen Ping mengintip kecantikannya dan menuntut tubuhnya, Zuling tidak akan marah, tetapi akan senang karena dia menarik. Tapi sekarang Chen Ping tidak menyebutkannya sama sekali, yang membuat Zuling mulai bertanya-tanya apakah dia telah kehilangan pesonanya. Wei Qing di samping sangat cemas saat melihat Chen Ping tidak meminta apapun lagi. Jika itu dia akan membiarkan Zuling melepas pakaiannya dan melihat-lihat. Nona, aku datang menemuimu kali ini, dan ada hal lain yang ingin kukatakan padamu. Ketika Penatua Yu melihat ini, dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Tetua Yu, apakah terjadi sesuatu lagi? Zuling bertanya. Penatua Yu mengangguk. Penatua Hu dipenjara karena menentang Huo Yuanting dan akan dipenjara selama 30 tahun. Apa? 30 tahun? Zuling terkejut. Huo Yuanting ini sudah keterlaluan. Dia hanya penjabat pemimpin sekte, tapi dia sangat lancang. Juga, Huo Dong sudah kembali. Nona, harap berhati-hati. Kata Penatua Yu. Zuling mengerutkan kening.
orang ini benar-benar berani kembali. Saat aku melihatnya, aku pasti akan membunuhnya. Nona, Anda harus bersabar. Jika tidak, Sekte Xian kita tidak akan memiliki harapan. Prioritas utama adalah wanita tertua harus mempercepat kultivasi Anda. Ketika Anda menerobos ke alam Mahayana, kami dapat meminta Penatua Cui untuk membuka gunung berapi dewa dan mendapatkan segel api dewa. Kemudian wanita tertua dapat menjadi pemimpin dari sekte ini. Huo Yuanting selalu ingin membuka gunung berapi suci. Dia telah berbicara dengan Penatua Cui beberapa kali, tetapi Penatua Cui tidak pernah setuju. Sekarang pemimpin sekte lama sakit dan durasi kesadarannya tidak jelas. Metode yang memungkinkan Penatua Cui membuka gunung berapi suci hanya dapat disetujui oleh semua tetua. Tapi jangan khawatir, Nona, kami tidak akan setuju untuk membuka gunung suci itu sampai Anda mencapai alam Mahayana. Penatua Yu mengikuti Zuling dan berkata, Elder Yu, terima kasih atas kerja keras Anda, terutama Elder Hu. Mohon pikirkan cara untuk melihat apakah Anda dapat menyelamatkannya. Jika dia benar-benar ditahan selama 30 tahun, Penatua Hu sama sekali tidak berguna. Zuling berkata dengan ekspresi khawatir, Hei, ayo kita coba yang terbaik, tapi itu pasti sulit. Penatua Yu menghela nafas, dan kemudian bertanya, Nona, apakah Anda pernah bertemu dengan Master Sekte lama baru-baru ini? Apakah kondisinya menjadi lebih baik? Zuling menggelengkan kepalanya. Huo Yuanting mengirim orang untuk menjaganya dengan sangat ketat. Saya hanya bisa pergi menemui ayah saya pada waktu yang ditentukan. Tetapi setiap kali saya pergi, ayah saya dalam keadaan gila. Setelah mendengar ini, Penatua Yu terdiam, karena hal yang sama terjadi ketika mereka pergi menemui pemimpin sekte lama. Dia bahkan curiga bahwa Huo Yuanting sengaja meminta mereka untuk bertemu ketika pemimpin sekte lama itu sakit. Nona, tolong jaga dirimu. Selama Huo Yuanting tidak mendapatkan segel api ilahi, kami akan punya solusinya. Kata Penatua Yu. Zuling mengangguk dengan berat. Sekarang mereka hanya bisa mengandalkan segel api ilahi. Penatua Yu membawa Chen Ping pergi, tetapi Zuling berteriak kepada Chen Ping, adik laki-laki, tunggu sebentar, karena saya kalah, saya harus menunjukkan sesuatu. Chen Ping tetap di belakang dengan ekspresi bingung di wajahnya, tidak tahu apa yang akan dikatakan Zuling. Wei Qing juga terlihat iri, tapi ditarik oleh Penatua Yu, kakak senior. Bagaimana kamu ingin mengungkapkan rasa terima kasihmu, jika kamu ingin mengorbankan dirimu sendiri? Lupakan saja, aku bukan tipe orang yang memanfaatkan orang lain. Setelah Penatua Yu dan Wei Qing pergi, Chen Ping bertanya kepada Zuling,